Assalamualaikum, apa kabar Bu Evi? Ini saya Probo Hindarto. Ini saya ingin menyampaikan untuk update desainnya yang sekarang udah kita bikin lagi Bu Evi. Ya mungkin saya bisa memberikan video penjelasan tentang desainnya di tengah kesibukan dari aktivitas Bu Evi begitu. Nah, ini saya sudah bikin satu alternatif. Nah, sebenarnya alternatif ini tuh dibuat berdasarkan desain sketsa yang kemarin ya. Jadi dari sketsa itu saya sebenarnya sudah bisa menangkap terutama dari segi bahwa ruang tamunya ada di bawah ya, bukan di atas kayak kayak opsi yang kemarin saya sampaikan. Nah, ini saya bisa jelaskan satu persatu Bu Evi. Jadi untuk desain denah ini lebih menitik beratkan pada untuk bagaimana ruang-ruang ini terasa lebih besar. Jadi yang paling besar terutama di ruang keluarga nanti kesannya kayak mewah begitu. Jadi begitu orang masuk di ruang keluarga, nanti dia bisa melihat dengan sangat leluasa ke arah kolam renang Bu Evi. Nah di kolam renang ini nantinya bisa dinikmati langsung. Jadi kalau pas ada acara keluarga atau ngumpul gitu, ini bisa dipakai satu area ini sangat bebas gitu ya. Nah tujuannya sih seperti itu Bu Evi. Jadi saya jelaskan dulu di bagian depan ya. Jadi bagian depan ini untuk carport, ini untuk 2 mobil. Kemudian ini ada taman, jadi di sini masih bisa untuk nanam-nanam segala macam. Kalau misalnya dibikin untuk taman kering juga bisa. Nah ini teras, kemudian masuk ke ruang tamu. Nah di ruang tamu ini ada akses ke sini. Ini untuk kamar tidur tamu ya. Di sini ada kamar mandi. Dan kemudian ini ada garasi. Jadi garasi itu yang tertutup ya. Jadi kalau carport kan ada atapnya, tapi kalau garasi itu tertutup, dia benar-benar ada pintu garasinya Bu Evi. Nah ini nanti untuk si sopirnya ada kamar sendiri di sini, jadi dia bisa akses ke tempat mobilnya langsung bisa cepet gitu. Mungkin dia bisa bener-benerin atau mungkin ngelap-ngelap mobil itu bisa di area sini saja. Nah kalau dia mau ke kamar mandi, dia bisa pakai kamar mandi yang di sini. Nah ini area tamu ya. Di area tamu ini jadi disatukan di sini supaya kalau tamu dia nginep, ada tamu nginep mungkin teman atau saudara, dia bisa nginepnya di sini aja, di area sini saja. Jadi kamar tamu, ruang tamu sama kamar mandi. Nah kemudian masuk lagi kita di sini ada ini Bu Evi, ada kamar tidur untuk orang tua. Nah kamar tidur orang tua di sini ada kamar mandinya sendiri dan ada tempat untuk wardrobe-nya. Nah ini sebenarnya kalau masih ingin dibesarkan dikit juga bisa sih. Jadi mungkin kalau mau sih ini nanti bisa saya besarkan dikit gitu ya. Nah ini hubungannya nanti sama ini soalnya. Di sini nih ada istilahnya gang untuk masuk ya. Nah ini musola, kemudian ada tangga di sini. Nah kemudian ini ada dapur kotor Bu Evi. Jadi dapur kotor ini bisa diakses jadi ini ada jalan, ada pintu, di bawahnya tangga sampai ke depan sini. Jadi kalau misalnya ada asisten dia bawa belanjaan, dia langsung masuk ke sini, langsung dia nyimpen di kulkas yang di dapur kotor. Nah nanti untuk dapur bersihnya di sini. Jadi nyambung sama dapur kotor. Nah tinggal di sini di dapur bersihnya nanti bisa panas-panasin makanan atau mungkin ada rice cooker di situ, ada coffee maker. Nah kalau di sini ini meja island. Nah sementara masih ada dua seat aja begitu. Nah nanti bisa dipakai untuk aktivitas juga, untuk menyajikan makanan dan sebagainya. Nah ini untuk ruang makannya. Ruang makan ini dekat, jadi ini kan cuma meja island, mungkin dia cuma minum atau mungkin snack sedikit-sedikit. Kalau di sini yang area untuk makan-makannya ya, untuk makan yang besar ya.
untuk sementara ini kapasitasnya 6 orang. Tapi kalau mau lebih bisa. Bisa ini mungkin sampai 8 orang bisa. Ini ruang keluarga. Nah, ruang keluarga ini ada area TV-nya di sini. Dari kedua ruangan ini bisa aksesnya itu sangat bebas ya ke arah kolam renang ini. Jadi nanti kolam renang dan ruang keluarga ini kelihatan gede gitu. Nah, di sini dikasih pembatas karena ini area servis. Ada kamar tidur asisten untuk 2 orang ya. Jadi bednya bisa 2 begitu. Sama lemari di tengah gitu misalnya. Kemudian ini area untuk cuci, jemuran, dan juga untuk gosok ya. Mungkin bisa dipakai yang area di baliknya pagar ini juga bisa Bu. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada gudang kalau misalnya untuk nyimpen barang-barang yang nggak begitu dibutuhkan begitu ya. Kemudian ini kamar mandi untuk asisten. Nah, seperti itu untuk lantai satunya. Dan saya perlihatkan untuk lantai 2-nya Bu Evi. Jadi kalau dari tangga tadi ya, dari tangga lantai 1 di sini bisa mengakses kalau ke sini ke arah kamar tidur utama. Jadi kamar tidur utama ini cukup besar sekali dan dia bisa mengakses ke balkonnya sendiri untuk melihat ke arah belakang, yaitu ke arah kolam renang. Jadi pemandangannya di sini bisa bebas sekali ke arah belakang. Nah, ini tentunya nanti bisa dikasih tirai atau korden sehingga privasinya masih terjaga begitu ya. Nah, ini ada area untuk wardrobe dan kamar mandi. Kamar mandinya lumayan besar juga ini. Ini nanti saya kembangkan. Nah, dari ini ada pantry sedikit. Ini tujuannya supaya di sini masih bisa naruh peralatan kayak mungkin coffee maker atau mungkin sekedar untuk cuci gelas kecil-kecil gitu ya. Tapi bukan buat masak. Jadi kalau perlu di sini nggak perlu ada kompor. Jadi cuma untuk cuci piring, gelas gitu yang habis dipakai di sini bisa. Mungkin anak dia bisa nyuci sendiri di sini gitu ya. Kalau diperlukan. Nah, ini lubang aja, dia di bawahnya taman kering. Nah, ini ada musola lantai 2. Tapi musola lantai 2 ini saya masih menanyakan aja nanti kalau misalnya ini dibutuhkan atau enggak, atau mungkin dipakai buat gudang atau mungkin apa yang lain bisa di sini ya. Nah, kemudian ini ada tentunya kalau anak-anak kan dia butuh lihat TV dan sebagainya. Nah, kalau lihat TV bisa di sini, mungkin lihat Netflix atau apa bisa di sini. Ini ruang keluarga atas. Terus ini yang ruang keluarga lesehan. Jadi kalau misalnya buat tidur-tiduran, buat mungkin ada guru les datang atau apa, kayak gitu bisa di sini. Atau ada teman-temannya. Nah, di sini ada 2 kamar tidur anak Bu Evi. Jadi bagian depan. Nah, di sini masing-masing ada kamar mandinya sendiri, kemudian ada balkon. Nah, seperti itu untuk lantai 2-nya. Nah, ini untuk denah lantai 1-nya di sini ada ukuran-ukurannya yang terlihat di situ ya. Saya buat untuk ukuran-ukuran ini menurut saya sih cukup dalam arti nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Ini karena ada batasan juga di masalah kebutuhan ruang di lantai 1 sama dari ukurannya juga kita harus membagi bagaimana caranya supaya semuanya bisa masuk dan semuanya bisa enak gitu. Jadi nggak ada kayak lorong yang terlalu sempit atau apa. Nah, tujuannya yang tadi bisa saya bisa di sini bisa menjadi suatu ruangan yang besar sekali untuk area keluarga ya. Jadi seperti itu tujuannya. Nah, ini untuk lantai 2-nya untuk denahnya ya. Di sini ukuran-ukurannya juga lengkap. Nanti silakan dipelajari aja dulu Bu Evi ya. Nah, ini untuk isometrinya. Nah,
tujuan isometri ini untuk menunjukkan bagaimana sih kira-kira 3 dimensinya nanti seperti apa penataan ruang-ruangnya. Jadi di sini terlihat pintunya, terlihat mungkin letak jendelanya juga. Nah, untuk kamar-kamar seperti ini ya, misalnya untuk kamar orang tua di sini ini ada jendela juga ke arah taman. Nah, kenapa ada taman di sini ini supaya ada udara ya, karena untuk orang tua jadi udaranya biar bagus bagaimana. Ini di sebelahnya ada taman Bu Evi. Seperti itu, ini tujuannya ada taman. Selain itu ini nanti juga kelihatan bagus kalau untuk area ruang makannya sama area ruang keluarganya. Jadi ruang keluarga ini ada anginnya itu bisa enak gitu. Nanti kalau misalnya mau jadi ini ada pintu-pintu lipat gitu ya. Kalau ini pintu geser, ini pintu lipat. Pintu lipat itu dia jadi bisa dibuka begitu bebas. Kalau misalnya ada acara atau mungkin ada keluarga kerabat datang, itu kita bisa langsung buka ini ya. Nah, di sini nanti ada pintu kebetulan nanti pintunya pintu geser aja gitu. Nah, ini area dapur bersihnya. Di sini tuh bisa bahkan di sini nanti buat ngobrol sama tamu juga bisa. Kalau misalnya ada untuk kerabat atau family datang. Nah, ini bisa di sini bisa sambil aktivitas, bisa sambil mungkin bikin-bikin kue atau apa gitu. Nah, kemudian di bagian belakang ini area servisnya benar-benar di ini ya, ini ada satu dinding begini, jadi dia nggak kelihatan sama sekali dari arah ruang-ruang yang lain ya. Tapi di sini Bu Evi bisa lihat kalau ini bisa jadi akses untuk pembantu asisten ya. Jadi dari sini dia bisa ke depan sini, masuk ke dapur, kemudian ke ruang dapur kotor, kemudian lanjut lagi dia jalan ke sini bisa sampai ke garasi, sampai ke carport. Jadi seperti itu Bu Evi. Jadi dia nggak harus ke rumah utama di sini, tapi dia bisa lewat istilahnya lewat jalan samping begitu ya, sampai ke belakang gitu. Nggak harus mengganggu aktivitas yang di sini. Tapi untuk misalnya untuk memperhatikan atau memperhatikan orang tua bisa mengakses dari sini juga. Jadi istilahnya, mohon maaf. Jadi istilahnya di sini bisa menjadi satu solusi untuk denahnya Bu Evi. Nah, ini untuk lantai 2-nya isometrinya seperti ini, ada 2 kamar. Oh ya, ini maaf, ini belum saya kasih pintu. Jadi ke balkon nanti ada pintunya Bu Evi. Jadi ini ada pintu dari kamar tidur anak ke balkon ya. Nah, untuk sementara yang lain-lain udah saya bikin sih rencana perletakannya, termasuk di sini yang nanti mau dipakai ruang apa. Ini sebenarnya ini saya masih fungsikan musola kalau misalnya untuk library atau apa, atau mungkin di sini bisa dikasih ruangan lagi juga bisa. Tapi jadi kemarin yang di sketsa itu ada beberapa ruangan yang saya belum tahu itu apa. Tapi ini bisa nanti kalau misalnya ada ruangan khusus lagi yang mau difungsikan apa, bisa diletakkan di sini. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Bu Hevi. Kalau untuk istilahnya untuk 3D-nya sendiri sih nanti masih akan saya olah. Jadi ini kan kita masih bicara di area denah sama isometri yang tadi gambar-gambar yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk fasad atau tampilannya nanti bisa saya olah lagi kalau denahnya ini sudah disetujui Bu Evi. Jadi kalau menurut saya sih denahnya lumayan enak sih. Jadi ini terbagi jadi beberapa, istilahnya kalau untuk udara sama cahaya jangan khawatir. Ini karena kita bikin taman di dalam juga, sama ada area kolam renang ini. Nah, kolam renang ini nanti bisa dinikmati dari bawah maupun dari atas. Seperti itu Bu Evi. Mohon maaf sebelumnya untuk misalnya ada salah-salah kata. Ini saya menyampaikan untuk update desain denahnya ya.
Terima kasih. Saya tunggu untuk tanggapan Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.